Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan sedikit materi pembelajaran akuntansi mengenai Accounting for Revenue Recognition Issue bersama kami Prasasti Palimir Maningwidi, Silvi Kumaradewi, Sheryl Clarin, dan Adinda Aisyah Nurul Dani. Berikut ini merupakan hal-hal yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Topik pembelajaran kali ini yaitu Sales Return and Allowance. Apa pengertian Sales Return and Allowance? Sales Return and Allowance merupakan penerimaan kembali atau pengurangan harga atas barang yang telah dijual. Perusahaan dalam memberikan layanan penjualan pasti tidak lepas dari adanya peluang kerusakan barang, seperti salah mengirim barang atau barang yang rusak saat proses pengiriman. Dalam hal ini, pelanggan memiliki hak untuk mengembalikan barang apabila dilihat dari sisi pelanggan. Hal ini akan mengurangi tagihan pelanggan, dan apabila dilihat dari sisi perusahaan, akan mengurangi penjualan bersih. Sales Return and Allowance digolongkan menjadi dua, yaitu Cash Sales with Sales Return and Allowance dan Credit Sales with Sales Return and Allowance. Pengembaliannya dilakukan dapat dalam bentuk yang pertama, pengembalian dana penuh atau sebagian dari semua pertimbangan yang dibayarkan. Yang kedua, suatu kredit yang dapat diterapkan terhadap jumlah yang terutang atau yang akan terutang kepada si penjual. Yang ketiga, dengan produk lainnya. Pengembalian yang dilakukan ini sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berikut merupakan contoh soal Sales Return and Allowance. Yang pertama yaitu Cash Sales. Tanggal 12 Januari 2019, Vanden menjual kamera sejumlah 100 dengan harga 100 euro kepada Amaya secara tunai. Vanden memungkinkan Amaya mengembalikan kamera yang tidak digunakan dalam waktu 45 hari sejak pengembalian. Biaya setiap produk adalah 60 euro. Vanden memperkirakan bahwa 3 produk akan dikembalikan. Biaya memulihkan produk tidak diperhitungkan. Produk yang dikembalikan akan dijual kembali dengan untung. Berikut merupakan jurnal penjualan kamera. Tanggal 12 Januari 2019, cash 10.000 terletak di bagian debit dan sales revenue sebesar 10.000 terletak di bagian kredit. Angka 10.000 ini diperoleh dari 100 kamera dikali 100 euro. Kemudian cost of goods sales atau harga pokok penjualan terletak di debit sebesar 6.000 dan inventory terletak di kredit sebesar 6.000. Angka 6.000 ini diperoleh dari 100 kamera dikali 60 euro yang merupakan biaya setiap produk. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2019, diasumsikan bahwa Vanden tidak membayar tunai pada saat pengembalian kedua kamera kepada Amaya. Untuk mencatat pengembalian kedua kamera dan biaya pokok penjualan terkait, yaitu jurnal pengembalian kamera,
tanggal 24 Januari 2019, sales return and allowance sebesar 200 terletak di debit dan account payable sebesar 200 terletak di kredit. Angka 200 ini diperoleh dari 2 kamera yang dikembalikan dikali 100 euro. Kemudian return inventory sebesar 120 terletak di debit dan cost of goods sold sebesar 120 terletak di kredit. Angka ini diperoleh dari 2 kamera yang dikembalikan dikali 60 euro. Tanggal 31 Januari 2019, vendor menyiapkan laporan keuangan. Seperti yang ditujukan sebelumnya, vendor memperkirakan bahwa hasil yang paling mungkin adalah 1 kamera lagi akan dikembalikan. Maka, entry penyesuaiannya, yang pertama jurnal pengembalian penjualan yang diharapkan. Tanggal 31 Januari 2019, sales return and allowance sebesar 100 terletak di debit dan account payable sebesar 100 terletak di kredit. Angka 100 ini diperoleh 1 kuota yang diperkirakan kamera akan dikembalikan dikali 100 euro. Kemudian, jurnal pengembalian yang diharapkan dari 1 kamera yaitu 31 Januari 2019, estimate inventory return sebesar 60 terletak di debit dan cost of goods sold sebesar 60 terletak di kredit. Angka ini diperoleh dari 1 kamera dikali 60 euro. Kemudian contoh yang kedua yaitu mengenai credit sales. Tanggal 12 Januari 2019, vendor menjual kamera seharga 100 euro secara kredit ke Amaya. Vendor memungkinkan Amaya mengembalikan kamera yang tidak digunakan dalam waktu 45 hari sejak pembelian. Biaya produk sebesar 60 euro. Vendor memperkirakan bahwa 3 produk akan dikembalikan. Biaya pemulihan produk tidak diperhitungkan dan produk yang dikembalikan akan dijual kembali dengan untung. Maka jurnal penjualan kamera yaitu tanggal 12 Januari 2019, account receivable sebesar 10.000 terletak di debit dan sales revenue sebesar 10.000 terletak di kredit. Angka 10.000 ini diperoleh dari 100 kamera yang dijual dikali 100 euro. Kemudian cost of goods sold atau harga pokok penjualan terletak di debit sebesar 6.000 dan inventory terletak di kredit sebesar 6.000. Angka 6.000 ini diperoleh dari 100 kamera dikali 60 euro. Tanggal 24 Januari, Amaya mengembalikan 2 kamera. Tanggal 31 Januari 2019, vendor menyiapkan laporan keuangan dan menentukan bahwa kemungkinan hanya 1 kamera lagi yang akan dikembalikan. Maka entry terkait transaksi tersebut yaitu yang pertama, jurnal pengembalian kamera. Tanggal 24 Januari 2019, sales return and allowance sebesar 200 terletak di debit dan account receivable sebesar 200 terletak di kredit. Angka 200 ini diperoleh dari 2 kamera yang dikembalikan dikali 100 euro. Kemudian return inventory sebesar 120 terletak di debit dan cost of goods sold sebesar 120 terletak di kredit. Angka 120 ini diperoleh dari 2 kamera yang dikembalikan dikali 60 euro. Vendor memperkirakan bahwa 3 kamera akan dikembalikan. Ternyata yang dikembalikan hanya 2 kamera.
maka perlu dilakukan penyesuaian. Entry terkait transaksi tersebut yaitu jurnal pengembalian penjualan yang diharapkan 31 Januari 2019, sales return and allowance sebesar 100 terletak di debit, dan allowance for sales return and allowance sebesar 100 terletak di kredit. Angka 100 ini diperoleh dari perkiraan 3 kamera dikurangi 2 kamera yang telah dikembalikan, yaitu 1 dikali 100 euro. Kemudian jurnal pengembalian yang diharapkan dari 1 kamera tanggal 31 Januari 2019, estimate inventory return sebesar 60 terletak di debit, dan cost of goods sold sebesar 60 terletak di kredit. Angka 60 diperoleh dari 1 kamera yang belum dikembalikan atau estimasi dari vendor dikali 60 euro. Kemudian kita akan membahas mengenai repurchase agreement. Apa itu repurchase agreement? Repurchase agreement merupakan perusahaan mengadakan perjanjian pembelian kembali yang memungkinkan mereka untuk mentransfer aset ke pelanggan, tetapi memiliki kewajiban tanpa syarat atau hak tanpa syarat untuk membeli aset kembali di kemudian hari. Perusahaan mencatat transaksi ini sebagai pembiayaan atau pinjaman apabila memiliki kewajiban ke depan untuk membeli kembali aset untuk jumlah yang lebih besar atau sama dengan harga jualnya. Berikut ini merupakan contoh soal repurchase agreement. Morgan Ltd yang merupakan dealer peralatan menjual peralatan pada tanggal 1 Januari 2019 ke Lane Company sebesar 100.000 euro dan setuju untuk membeli kembali peralatan ini dengan kewajiban tanpa syarat pada tanggal 31 Desember 2020 dengan harga 121.000 euro. Maka jurnal pembiayaan yang diasumsikan tingkat bunga 10% yaitu pada tanggal 1 Januari 2019, cash sebesar 100.000 euro terletak di debit dan liability to Lane Company sebesar 100.000 euro terletak di kredit. Kemudian, jurnal pencatatan bunga dari pihak Morgan Ltd. 31 Januari 2019, interest expense sebesar 10.000 euro terletak di debit dan liability to Lane Construction sebesar 10.000 euro terletak di kredit. Angka 10.000 euro ini diperoleh dari 10% dikali 100.000 euro. Kemudian jurnal pencatatan bunga dan pensiun sebagai kewajiban kepada Lane Company 31 Januari 2019, interest expense sebesar 11.000 euro terletak di debit dan liability to Lane Construction sebesar 11.000 euro terletak di kredit. Angka 11.000 euro ini diperoleh dari 110.000 euro dikali 10%. Kemudian liability to Lane Construction sebesar 121.000 euro terletak di debit dan cash sebesar 121.000 euro terletak di kredit. Angka 121.000 euro ini diperoleh dari 100.000 euro ditambah 10.000 euro ditambah 11.000 euro. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai Bill and Hold Arrangement atau pengaturan tagihan dan tahan menurut IFRS nomor 15. Pengaturan tagihan dan tahan muncul ketika pelanggan ditagih untuk produk, tetapi vendor tidak memberikan produk kepada pelanggan sampai batas waktu yang ditentukan.
Jika kriteria tertentu terpenuhi, maka vendor dapat mengenali pendapatan sebelum memberikan produk tersebut, dan pelanggan dapat mengenali aset sebelum mengambil kepemilikan fisik produk tersebut. Bill and hold arrangement merupakan standar baru yang memerlukan vendor untuk menentukan apakah pelanggan memiliki kontrol atas barang dalam transaksi tagihan dan tahan. Perusahaan yang saat ini mengakui pendapatan atas dasar tagihan dan tahan akan terjadi dalam banyak kasus dan terus melakukannya di bawah standar yang baru. Kemudian, alasan adanya bill and hold arrangement ada 3. Yang pertama, kurangnya ruang yang tersedia untuk produk. Yang kedua, keterlambatan dalam jadwal produksi, serta lebih dari cukup persediaan dalam saluran distribusinya. Contoh soal, Butler menjual 450.000 dengan biaya 280.000 dari perapian pada tanggal 1 Maret 2019 ke kedai kopi lokal yang bernama Baristo, yang berencana untuk memperluas lokasi di sekitar kota. Di bawah perjanjian tersebut, Baristo meminta Butler untuk mempertahankan perapian tersebut di gudang sampai kedai kopi baru yang akan dibangun di perapian tersebut siap. Kontrak itu lolos ke Baristo pada saat perjanjian ditandatangani. Pertanyaannya, kapan Butler dapat mengakui pendapatan dari pengaturan tagihan dan tahan ini? Jawaban, kapan harus mengakui pendapatan dalam pengaturan tagihan dan tahan tergantung pada keadaan. Butler menentukan kapan telah memenuhi kewajiban kinerjanya untuk mentransfer produk dengan mengevaluasi ketika Baristo mendapatkan kendali atas produk tersebut. Semua kondisi untuk perubahan dalam kontrol ditambah dengan semua kriteria sebagai berikut. A. Alasan untuk mengatur kontrak, tagihan, dan tahan harus substansif. B. Produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai milik dari Baristo. C. Produk saat ini harus siap untuk transfer fisik ke Baristo, serta D. Butler tidak dapat memiliki kemampuan untuk menggunakan produk atau untuk mengarahkan ke pelanggan lain. Butler membuat jurnal untuk tanggal 1 Maret 2019 sebagai berikut. Account receivable di debit 450.000, sales revenue di kredit 450.000, cost of goods sold di debit 280.000, serta inventory di kredit 280.000. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Principal Agent Relationship atau hubungan agen utama. Pertama, kewajiban kinerja prinsipal adalah untuk menyediakan barang atau melakukan layanan bagi pelanggan. Kedua, kewajiban kinerja agen adalah untuk menyampaikan kepada pimpinan untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Yang ketiga, jumlah yang dikumpulkan atas nama prinsipal bukan merupakan pendapatan agen. Sebagai gantinya, pendapatan untuk agen adalah jumlah komisi yang diterimanya atau biasanya persentase dari total pendapatan. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsinyasi. Konsinyasi merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang atau konsainer menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu atau konsaini untuk dijualkan dengan memberikan komisi penjualan. Kemudian, alasan diadakannya konsinyasi dari sudut pandang konsainer adalah 1. Memungkinkan produsen memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas, terutama untuk barang baru.
barang mahal, serta barang yang harganya fluktuasi. 2. Memperoleh spesialisasi penjualan, serta harga jual eceran dapat dikendalikan. Selanjutnya adalah alasan adanya konsinyasi dari sudut pandang konsaini. 1. Terlepas dari resiko kegagalan penjualan barang. 2. Resiko kerusakan fisik dan fluktuasi barang dapat dihindari, serta kebutuhan modal kerja dapat berkurang. Warranties atau garansi. Warranties atau garansi. Perusahaan sering memberikan salah satu dari dua jenis jaminan kepada pelanggan. Yang pertama, jaminan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk tersebut dijual. Jenis jaminan ini termasuk dalam harga jual produk perusahaan. Kedua, jaminan yang memberikan layanan tambahan di luar jaminan tipe jaminan. Garansi ini tidak termasuk dalam harga jual produk dan disebut sebagai garansi tipe layanan. Sebagai akibatnya, ini dicatat sebagai kewajiban kinerja yang terpisah. Warranties atau garansi. Jenis-jenis kewajiban ini harus dibebankan pada periode barang disediakan atau layanan dilakukan. Selain itu, perusahaan harus mencatat kewajiban garansi. Perkiraan jumlah kewajiban mencakup semua biaya yang akan dikeluarkan perusahaan setelah penjualan karena koreksi cacat atau kekurangan yang disyaratkan dalam ketentuan garansi. Non-refundable upfront fee. Non-refundable upfront fees. Perusahaan terkadang menerima pembayaran atau biaya di muka dari pelanggan sebelum mereka mengirim produk atau melakukan layanan. Pembayaran di muka umumnya terkait dengan inisiasi, aktivasi, atau pengaturan barang atau layanan yang akan disediakan atau dilakukan di masa depan. Dalam kebanyakan kasus, pembayaran di muka ini tidak dapat dikembalikan. Contohnya, termasuk biaya yang dibayarkan untuk keanggotaan di klub kesehatan atau klub pembelian, dan biaya aktivasi untuk telepon, internet, atau kabel. Contoh soal. Erika Feliz menandatangani kontrak 1 tahun dengan Bigelow Health Club. Ketentuan kontrak adalah bahwa Erika diharuskan untuk membayar biaya inisiasi yang tidak dapat dikembalikan sebesar 200 dan biaya keanggotaan sebesar 50 per bulan. Bigelow menentukan bahwa pelanggannya rata-rata memperbarui keanggotaan tahunan mereka 2 kali sebelum mengakhiri keanggotaan mereka. Pertanyaannya, berapakah jumlah pendapatan yang harus diakui oleh Bigelow Health Club tahun pertama? Jawaban. Dalam hal ini, pengaturan biaya keanggotaan dapat dipandang sebagai kewajiban kinerja tunggal, atau layanan serupa disediakan di semua periode. Artinya, Bigelow memberikan harga diskon di tahun kedua dan ketiga untuk layanan yang sama, dan ini harus tercermin dalam pendapatan yang diakui pada periode tersebut. Bigelow menentukan total harga transaksi menjadi 2.000, atau biaya awal sebesar 200, dan biaya bulanan 3 tahun sebesar 1.800, didapat dari 50 dikali 36.
dan mengalokasikannya selama 3 tahun. Dalam hal ini, Bigelo akan melaporkan pendapatan sebesar 55,6, yaitu 2.000 dibagi 36 setiap bulan selama 3 tahun. Selanjutnya yaitu presentasi. Perusahaan menggunakan aset liabilitas untuk mengakui pendapatan. Sebagai contoh, Cereal Partners mengirimkan sereal ke Carrefour, maka pihak Carrefour mempertimbangkan dan Cereal Partners memiliki aset kontrak. Sebaliknya, jika Carrefour sudah membayar terlebih dahulu, maka Cereal Partners memiliki kontrak liabilitas, sehingga perusahaan harus menyajikan aset kontrak dan kontrak liabilitas pada laporan posisi keuangan mereka. Elemen pertama dari presentasi adalah aset kontrak. Aset kontrak sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama adalah hak tanpa syarat untuk menerima pertimbangan karena perusahaan telah memenuhi obligasinya kepada pelanggan. Yang kedua adalah hak bersyarat untuk menerima pertimbangan karena perusahaan telah memenuhi satu obligasi tetapi masih harus memenuhi obligasi lainnya dalam kontrak mereka sebelum dapat menagih pelanggan. Contoh soal untuk aset kontrak adalah pada 1 Januari 2019, perusahaan Finasa menandatangani kontrak untuk mentransfer produk A dan produk B ke Obermain Overstock seharga 100.000. Dalam kontrak, disepakati pembayaran produk A menunggu pengiriman produk B, atau pembayaran menunggu kedua produk sampai ke Obermain. Fin menentukan harga jual masing-masing produk, yaitu untuk produk A sebesar 30.000 dan produk B 70.000. Fin mengirimkan produk A pada 1 Februari dan produk B pada 1 Maret. Bagaimana pencatatan yang dibuat Fin dalam kontrak tersebut? Dari soal di atas, maka dilakukan pencatatan. Yang pertama pada 1 Januari 2019, tidak perlu ada pencatatan pada tanggal ini. Yang kedua, pada tanggal 1 Februari 2019, dicatat sebagai kontrak aset di debit sebesar 30.000 dan sales revenue di kredit sebesar 30.000. Lalu, pada tanggal 1 Maret 2019, dicatat sebagai account receivable pada debit sebesar 100.000, kontrak aset pada kredit sebesar 30.000 dan sales revenue pada kredit sebesar 70.000. Ini merupakan catatan yang dicatat oleh perusahaan Fin. Unsur yang kedua yaitu kontrak liabilitas. Kontrak liabilitas adalah kewajiban perusahaan untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan yang mana perusahaan telah menerima pertimbangan dari pelanggan. Kewajiban kontrak umumnya disebut sebagai unearned sales revenue, unearned service revenue, atau akun lain yang sesuai. Contoh soal untuk kontrak liabilitas. Pada tanggal 1 Maret 2019, Henley Company menandatangani kontrak untuk mentransfer produk ke Propel Inc. Pada 31 Juli 2019, Propel Inc. akan membayar secara penuh 10.000 di muka pada 15 April 2019. Henley mengirim produk pada 31 Juli 2019. Biaya produk yaitu 7.500. Bagaimana pencatatan yang dilakukan Henley Company? Untuk pencatatan soal di atas, yang pertama pada tanggal 1 Maret 2019 tidak dilakukan pencatatan. Yang kedua, pada tanggal 15 April 2019 dilakukan pencatatan berupa unearned sales revenue sebesar 10.000 di debit dan sales revenue sebesar 10.000 di kredit. Lalu, pada tanggal 31 Juli dicatat sebagai kas sebesar 10.000 di debit dan unearned sales revenue sebesar 10.000 di kredit. Untuk pencatatan persediaannya, yaitu cost of goods sold di debit sebesar 7.500 dan inventory di kredit sebesar 7.500. Ini merupakan catatan yang dicatat oleh perusahaan Henley. Lalu yang berikutnya adalah biaya untuk memenuhi kontrak. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, biaya yang menimbulkan aset, di mana ini merupakan biaya yang menghasilkan atau meningkatkan sumber daya perusahaan yang akan digunakan dalam memenuhi kewajiban kinerja di masa depan. Yang kedua, yaitu biaya yang dibebankan saat terjadi. Yang masuk adalah biaya umum dan administrasi, kecuali biaya-biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan berdasarkan kontrak, serta kontrak material yang terbuang, tenaga kerja, atau sumber daya lainnya untuk memenuhi kontrak yang tidak tercermin dalam harga kontrak.
Selanjutnya yaitu pengungkapan. Persyaratan pengungkapan untuk pengakuan pendapatan dirancang untuk membantu pengguna laporan keuangan terkait sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan serta arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Perusahaan mengungkapkan tentang beberapa hal berikut. Yang pertama, aset yang diakui biaya untuk memenuhi kontrak. Pengungkapan ini berkaitan dengan saldo akhir aset yang diakui untuk memenuhi kontrak, jumlah amortisasi, serta metode amortisasinya. Yang kedua, penilaian signifikan. Pengungkapan ini berkaitan dengan penilaian yang mempengaruhi penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan penentuan waktu pendapatan. Yang ketiga adalah kontrak dengan pelanggan. Pendekatan ini berkaitan dengan disagregasi pendapatan, saldo awal, dan penutupan kontrak aset, serta kontrak liabilitas, serta informasi-informasi terkait. Selanjutnya, ada jenis-jenis pengungkapan. Jenisnya yaitu yang pertama, ada disagregasi pendapatan. Yang kedua, rekonsiliasi saldo kontrak. Yang ketiga, kewajiban kinerja yang tersisa. Keempat, biaya untuk memenuhi kontrak. Serta yang terakhir, pengungkapan kualitatif lainnya.